Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Lydia Tulwarda dari kelompok 7 dengan rekan saya Autora Putri Kirana akan menjelaskan tentang Otoritas Jasa Keuangan atau OJK. Sejarah Jasa Otoritas Keuangan. OJK Indonesia atau Otoritas Jasa Keuangan didirikan pada masa pemerintahan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono. Dasar pembentukannya pun tercantum dalam Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 sebagai lembaga yang berfungsi mengatur dan mengawasi seluruh kegiatan di sektor keuangan. Harapannya adalah agar OJK bisa menjadi lembaga non-pemerintah yang mampu mengatur sektor jasa keuangan secara teratur, adil, transparan, dan akuntabel tanpa perlu campur tangan orang lain. Harapan OJK dapat mendukung kepentingan negara di sektor jasa keuangan sehingga mampu meningkatkan daya saing nasional. Tanggung jawab terhadap industri keuangan non-bank yang tadinya berada di Kementerian Keuangan dan Bapepam, LK, kemudian beralih ke OJK pada 2012. Selain itu, pengawasan sektor perbankan juga beralih ke OJK pada tahun 2013 silam. Terakhir, pengawasan terhadap lembaga keuangan mikro juga beralih ke OJK pada tahun 2015. Adapun visi dan misi dari OJK. Visi dari OJK yaitu menjaga lembaga yang bertugas mengawasi industri jasa keuangan yang terpercaya, melindungi kepentingan konsumen, dan mampu mewujudkan industri keuangan menjadi pilar perekonomian nasional. Serta visi dari OJK yang pertama yaitu mewujudkan terselenggaranya kegiatan sektor jasa keuangan secara adil, transparan, dan akuntabel. Yang kedua, mewujudkan sistem keuangan yang tumbuh secara stabil dan berkelanjutan. Yang ketiga, melindungi kepentingan konsumen dan masyarakat. Adapun fungsi OJK dan tugas OJK. Fungsi OJK adalah menyelenggarakan sistem pengatur dan pengawasan yang terintegritas terhadap keseluruhan kegiatan di dalam sektor jasa keuangan. Tugas OJK ialah melakukan pengawasan dan pengaturan terhadap segala kegiatan di sektor jasa keuangan. Sektor keuangan apa saja yang masuk dalam ranah pengawasan dan peraturan OJK. Yang pertama, segala kegiatan dalam jasa keuangan di sektor perbankan. Yang kedua, segala kegiatan jasa keuangan pada sektor pasar modal. Yang ketiga, segala kegiatan jasa keuangan pada sektor perasuransian, dana pensiun, lembaga pembiayaan, dan lembaga jasa keuangan lainnya. Adapun nilai-nilai strategis OJK, yang pertama integritas, yang kedua profesionalisme, yang ketiga sinergi, yang keempat inklusif, serta yang kelima yaitu visioner. Adapun struktur organisasi level atas OJK yaitu terdiri dari Dewan Komisioner dan pelaksana kegiatan operasional OJK. Ada pula kode etik OJK, yaitu norma dan asas mengenai kepatutan dan kepantasan yang wajib dipenuhi dan dilaksanakan oleh seluruh anggota Dewan Komisioner, pejabat, dan pegawai OJK dalam melaksanakan tugas. Lalu ada Komite Etik OJK, yaitu organ pendukung Dewan Komisioner yang bertugas mengawasi kepatuhan Dewan Komisioner, pejabat, dan pegawai OJK terhadap kode etik. Lalu nilai dasar kode etik OJK.
dicerminkan dalam perilaku yang sesuai dengan nilai strategis organisasi OJK, yakni integritas, profesionalisme, transparansi, akuntabilitas, sinergi, dan kesetaraan. Penerbitan sekuritas proses pendaftaran ialah dengan berlakunya Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1995 tentang pasar modal. Dipandang perlu untuk mengubah keputusan Ketua Bapepam Nomor 45 Tahun 1991 tentang tata cara untuk meminta keterangan tambahan atau perubahan atas pertanyaan pendaftaran dengan menetapkan keputusan Ketua Bapepam yang baru. Tujuan OJK dan penawaran umum. OJK berupaya untuk memberikan pengungkapan penuh dan wajar kepada investor potensial atas semua informasi yang diperlukan untuk penilaian resiko sekuritas dan return ekspektasi. OJK tidak menjamin nilai saham atau keamanan obligasi. Persyaratan laporan berskala. Undang-Undang Pasar Modal tahun 1995 mengatur perdagangan sekuritas dan membebankan persyaratan pelaporan pada perusahaan yang melakukan perdagangan efek bursa saham. Perusahaan dengan modal lebih dari 3 miliar rupiah dan yang sekuritasnya dipegang oleh lebih dari 300 orang dianggap sebagai perusahaan publik. Perusahaan tersebut diwajibkan untuk mengajukan persyaratan pendaftaran ke OJK. Setelah perusahaan dianggap sebagai emiten atau perusahaan publik, mereka harus mengajukan laporan secara berkala seperti laporan tahunan dan laporan keuangan. Berbeda seperti laporan tahunan, laporan keuangan interim, serta laporan yang terkait dengan OJK. Laporan tahunan perusahaan harus terdiri atas 1. Ikhtisar keuangan, 2. Laporan Dewan Komisaris, 3. Laporan direksi, 4. Analisis dan diskusi manajemen, yang 5. Profil perusahaan, yang 6. Tata kelola perusahaan, yang 7. Persyaratan pertanggungjawaban pihak direksi atas laporan keuangan, yang 8. Laporan keuangan yang telah diaudit, dan yang 9. Tanda tangan direksi dan Dewan Komisaris. Kejadian atau peristiwa, informasi material yang mungkin cukup mempengaruhi harga sekuritas atau keputusan investor diantaranya adalah 1. Merger, akuisisi, konsolidasi atau pembentukan ventura bersama. Yang kedua, stock split atau pembagian dividen. Yang ketiga, unusual dividend. Yang keempat, akuisisi atau kehilangan kontrak penting. Yang kelima, produk baru yang signifikan atau inovasi. Yang keenam, perubahan pengendalian atau perubahan signifikan dalam manajemen. Yang ketujuh, a call for purchase atau penarikan sekuritas utang. Yang ke-8, penjualan tambahan dari sejumlah sekuritas ke pihak publik atau pihak terbatas. Yang ke-9, penjualan atau kerugian dari penjualan aset material. Yang ke-10, perselisihan tenaga kerja. Yang ke-11, litigasi penting terhadap perusahaan dan atau terhadap direktur perusahaan atau komisaris. Yang ke-12, penawaran untuk membeli sekuritas dari perusahaan lain. Yang ke-13, penggantian auditor perusahaan. Dan ke-14, penggantian agen kepercayaan perusahaan. Dan yang terakhir, perubahan tahun fiskal perusahaan. Penerapan ketentuan Sarbanes-Oxley ACT tahun 2002 di pasar modal Indonesia. Penerbitan Sarbanes-Oxley ACT tahun 2002 pada bulan Juli 2002 telah membawa pengaruh yang signifikan bagi profesi akuntansi di seluruh Indonesia. Di Indonesia, beberapa ketentuan SOX diadopsi. Namun, demikian beberapa ketentuan telah diadopsi jauh sebelum penerbitan SOX. Pembahasan berikut ini menjelaskan bagian utama dari SOX dan bagaimana mereka diterapkan dalam aturan dan peraturan di Indonesia. Adapun bagian utama dari SOX adalah 1. Dewan Pengawasan Perusahaan Akuntansi
akuntansi publik. 2. Auditor independen. 3. Tanggung jawab perusahaan. Dan yang keempat, peningkatan pengungkapan keuangan. Persyaratan pengungkapan, analisis dan diskusi manajemen. Beberapa hal yang perlu diungkapkan dalam analisis dan diskusi manajemen diantaranya adalah sebagai berikut. Yang pertama, tinjauan dari segmen usaha. Yang kedua, analisis kinerja keuangan. Yang ketiga, analisis pada kemampuan pembayaran utang dan kolektibilitas piutang. Yang keempat, pembahasan komitmen material untuk belanja modal. Yang kelima, penjelasan dan pembahasan kejadian atau transaksi yang tidak biasa dan jarang terjadi yang mempengaruhi informasi keuangan. Yang keenam, hal signifikan dari pendapatan atau biaya. Yang ketujuh, peningkatan penjualan neto material, pembahasan dampak kenaikan harga versus dampak peningkatan volume dan pembahasan dampak dari pengenalan produk baru. Yang kedelapan, diskusi dampak dari perubahan harga penjualan neto dan pendapatan. Yang kesembilan, informasi material dan fakta yang terjadi setelah waktu laporan auditor. Yang kesepuluh, diskusi prospek bisnis yang didukung oleh data kuantitatif yang dapat diandalkan. Yang ke-11, strategi pemasaran produk pemasaran. Yang ke-12, diskusi dan deskripsi kebijakan dividen serta pembayaran dividen untuk 2 tahun terakhir. Yang ke-13, penggunaan penawaran umum. Yang ke-14, informasi material yang berubah dalam aturan dan aturan yang secara signifikan memberikan dampak terhadap kondisi keuangan perusahaan. Yang ke-15, perubahan kebijakan akuntansi dan dampak terhadap kondisi keuangan perusahaan. Pengungkapan pro forma. Pengungkapan pro forma dasarnya penjelasan atau penyajian keuangan yang diambil dari laporan keuangan. Pernyataan pro forma digunakan untuk menunjukkan dampak dari transaksi besar yang terjadi setelah akhir periode fiskal atau yang telah terjadi selama setahun, tetapi tidak sepenuhnya tercermin dalam laporan keuangan perusahaan. Thank you. Terima kasih atas perhatiannya. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.